Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, saya Gisela Shalomita DB Turu dengan nomor induk mahasiswa 022723111212. Nah, teman-teman, pada video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional serta praktiknya pada bank. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai praktik ekonomi syariah dalam kegiatan pasar. Nah, dan saat ini saya sudah berada di salah satu pasar tradisional yang berada di Ternate, yaitu Pasar Gamalama. Dan saya akan melakukan wawancara terhadap salah satu pedagang yang ada di pasar ini. Untuk itu, mari kita cari pedagang yang mau kita wawancarai. Let's go! Baik Ibu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Gisela. Jadi saya adalah mahasiswa dari Universitas Hairun, program studi akuntansi. Nah, saat ini saya akan menanyakan Ibu mengenai jualan Ibu. Nah, yang pertama, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Mina. Ibu Mina. Oke, terima kasih Ibu Mina. Jadi Ibu Mina tuh jualan di sini seberapa lama? 10 tahun lebih. Oh, 10 tahun lebih, berarti sudah lama ya. Kalau boleh tahu, ini jualannya hasil dari kebun sendiri atau bagaimana? Ambil dari petani lain. Oh, ambil dari petani, jadi tangan kedua. Tangan kedua. Oke. Kalau dari tangan kedua, cara Ibu menentukan harga ini tuh bagaimana? Dari petani yang menentukan. Nanti kalau tidak sesuai itu orang tawar. Oh, jadi Ibu tawar di petani itu, terus Ibu jual lagi. Nah, kalau Ibu jual lagi ini tuh Ibu DP harga tuh bagaimana begitu? Apakah sama dengan Ibu beli atau bagaimana? Harga naik dari harga. So ada keuntungan, atau cari keuntungan. Dari harga yang normal kasih naik, palingan untung 10.000, 20 per kilo. Jadi ambil untung ya kalau. Nah Ibu, terus kalau boleh tahu, Ibu tahu kata rada mengenai ekonomi syariah? Ekonomi syariah. Ya, yang Ibu tahu saja begitu. Tahu tuh yang secara yang ambil untung terlalu tinggi. Oke, jangan ambil untung terlalu tinggi. Terus menurut Ibu, apakah Ibu terapkan itu di Ibu usaha ini atau bagaimana? Insya Allah sudah. Oh, insya Allah sudah. Nah Ibu, kalau di ekonomi syariah itu kan harus adil nih. Bagaimana pandangan Ibu mengenai kalau misalnya ada orang yang berjual tapi dorang tuh kasih kurang-kurang timbangan begitu? Iya. Kan dosa masing-masing yang tanggung. Jadi balik ke pribadi. Iya, jadi balik ke pribadi. Oke. Ibu kalau boleh tahu, Ibu ada ATM di bank kata? Ada ATM Bank BRI. Oke, Bank BRI. Kalau menurut Ibu, DP pelayanan di Bank BRI itu bagaimana? Pelayanan itu cukup bagus sebenarnya, cuma sering-sering tuh uang hilang tuh di ATM, bagaimana tuh? Sering-sering kecolongan 2 juta, 1 juta. Iya, jadi kalau di Bank BSI ada begitu kayak bank syariah begitu? Ada muamalat. Oh, muamalat ada. Cuma muamalat tuh tabungan haji saja. Oh, jadi muamalat tuh tabungan haji. Ibu kalau boleh, Ibu bisa bandingkan nih kayak DP pelayanan antara bank muamalat kan bank syariah nih dengan bank BNI yang bank konvensional tuh bagaimana? Kalau bank syariah lebih aman, walaupun tanpa bunga. Oke, jadi intinya bank syariah tuh lebih aman walaupun tanpa bunga karena tadi bank BNI itu sering kecolongan ya. Ya. Terus Terus kalau di bank muamalah tuh ada sistem kayak potongan tiap bulan kata rada? Terada potongan. Tetap. Jadi tetap utuh begitu. Tetap utuh. Berapa ini kasih masuk itu yang utuh. Cuma terada bunga. Kalau nilai kan ada bunga. Iya, cuma terada bunga, tapi kan bunga. Iya, terada bunga tapi aman. Tapi kan kalau menurut syariat Islam kan tara boleh pakai bunga toh jadi. Oke, begitu saja Ibu. Terima kasih. Baik, jadi ekonomi syariah di pasar tradisional adalah penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan jual beli di pasar tradisional itu sendiri. Nah, penerapan ekonomi syariah di pasar tradisional dapat dilakukan dengan memperhatikan etika-etika Islam, seperti jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya,
bermurah hati, membangun hubungan baik dengan para pelanggan atau pembeli, dan menetapkan harga yang baik dan transparan dan sesuai dengan harga pasar yang ada. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan implementasinya pada pasar tradisional. Nah, dalam perspektif ekonomi syariah, tujuan umat Islam adalah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga harta bukanlah pencapaian akhir dalam kehidupan di dunia. Dalam dunia, ekonomi syariah cukup berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Jika dilihat dari sudut pandang keilmuan, ekonomi syariah dapat disejajarkan dengan sistem kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakan antara sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi lain. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Tauhid akan membawa pada keyakinan dunia, akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seseorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dampak positif lainnya dari prinsip dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuasaan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini, Al-Quran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat jahiliyah yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Yang kedua, prinsip keadilan. Seorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu kecuali keterpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Nah, dalam prinsip interaksi maupun transaksi yang ada dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip transaksi maupun interaksi yang melarang adanya unsur riba, unsur judi, dan unsur gharar. Nah, yang ketiga adalah prinsip maslahat. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yaitu ketaatan atau halal dan bermanfaat serta membawa kebaikan bagi semua aspek secara integral. Agaknya dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah dalam sejarah pengelolaan subordinasi ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila ilatnya atau maslahat telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh atau tidak dilarang, tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja diterapkan hukumnya terlarang atau haram. Nah, yang berikut prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder, dan penunjang dalam rangka mendapatkan ridho Allah secara individual dan komunal. Di samping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah, apakah seseorang itu bersyukur atau kufur. Sedekah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain, zakat pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Yang berikut, prinsip keseimbangan. Ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor real, sektor risiko dan sektor real, risiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, penerapan prinsip ekonomi syariah pada pasar tradisional Indonesia
telah menetapkan prinsip dasar mengenai muamalah yang telah menjadi tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Salah satunya yaitu takaran yang benar. Di dalam perdagangan nilai timbang, ukuran yang tepat, standar sesuai dengan barang harus diutamakan. Nah, Allah sebagai pencipta dan pemilik serta pengatur segala harta menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Mengenai prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip ketauhidan ada sebagian pedagang yang tahu prinsip ekonomi syariah karena berpikiran bahwa hidup tidak hanya untuk mencari kenikmatan dunia saja, tetapi juga mencari ridho Allah. Namun, dalam prinsip keseimbangan dan tolong-menolong, ada beberapa pedagang yang belum melaksanakan prinsip tersebut, yaitu tidak melaksanakan zakat setiap tahunnya karena beranggapan bahwa zakat itu tidaklah wajib. Nah, secara sederhana, maslahat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat. Pada intinya, setiap manusia yang melakukan sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk memelihara kelima aspek masyahid syariah dinamakan dengan maslahah. Maqasid syariah ini hanya dapat terwujud apabila terpenuhi semua kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupnya kebutuhan tersebut akan membawa dampak yang disebut maslahah. Maslahah merupakan salah satu prinsip ekonomi syariah dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariah, meskipun tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan manusia. Nah, dan dari wawancara yang sudah saya lakukan tadi, implementasi narasumber saya tadi di pasar tradisional dalam menjalankan bisnisnya, yang pertama, ia jujur dalam takaran dan penimbangan, menjual barang yang berkualitas baik, bermurah hati, dan menjalankan zakat dan sedekah. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Buat tamu closing. Nah, ini tamu closing.